Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pencari ilmu dan salam semangat untuk kita semua. Di era digital seperti saat ini, jarak bukan lagi penghalang untuk kita terus belajar dan berkembang. Melalui webinar ini, mari kita memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari ilmu dan untuk terus berkembang, menambah wawasan, dan memperluas jaringan. Mari kita mulai. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan semangat sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar yang penuh inspiratif ini meskipun secara virtual. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan manusia yang telah membawa cahaya kebenaran dan ilmu pengetahuan ke tengah-tengah kehidupan kita sehingga menjadi lebih bermakna. Yang terhormat Bapak Danuwiyoto selaku pemilik Bestech Network, yang saya hormati pemateri hebat pada pagi hari ini, serta seluruh peserta luar biasa yang telah meluangkan waktunya untuk ikut pada sesi webinar Ramadan ini. Semoga dengan adanya acara yang rutin kita lakukan di setiap harinya pada bulan Ramadan ini, kita dapat mendapatkan inspirasi dan ilmu yang bermanfaat, serta dapat mengisi waktu luang kita untuk hal-hal positif dan produktif. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Afus, selaku host webinar pada pagi hari ini. Lalu izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan dengan pembacaan doa. Acara yang kedua, penyampaian materi. Acara yang ketiga, sesi tanya jawab. Kemudian yang terakhir, penutup dengan pengenalan profil Bestech Network. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita buka acara ini dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Davin. Kepadanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada host kita pada hari ini. Baiklah, izinkan saya untuk
membuka acara pada pagi hari ini dengan membacakan doa. Berbagi layar ya. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa lima ukhlika wa khatim lima sabaqa wa nasir al-haqqa bil haqqa wal hadi ila siratika al-mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa qadirin al-azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma aj'al jan'anna hasba janna musma wa tamaffarqana min ba'dihi tarakuna masuma wa ala taj'ala fina wa ala minna syaqiyan wal muhma. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Jika engkau jadikan sebuah kesulitan, jika engkau kehendaki, pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami, semoga Best Pet Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat. Bisa terus berkarya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikanlah jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati oleh-Mu. Ya Allah, ringankanlah kami dalam sakaratul maut, selamatkanlah kami dari api neraka, dan berikanlah ampunan saat perhitungan amal. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini sebagai pertemuan yang penuh rahmat, dan jadikanlah perpisahan kami setelahnya sebagai perpisahan yang terjaga dari dosa. Janganlah Engkau jadikan di antara kami orang yang celaka maupun terhalang dari rahmat-Mu. Baiklah, saya akan kembalikan lagi kepada host. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Saudara Davin atas doanya. Semoga doa yang telah dipanjatkan menjadi pembuka pintu keberkahan untuk kita semua. Selanjutnya, kita akan masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi yang menarik dengan judul Mobile Security Awareness, mengungkap resiko dan strategi pertahanan digital yang akan disampaikan oleh Saudari Andini Bilkis Jania. Sebelum itu, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan gunakan fitur raise hand dan open mic atau tuliskan pertanyaan melalui chat Zoom. Baik, kepada Saudari Bilkis, waktu dan tempat dipersilahkan.
Baik, terima kasih kepada host yang telah mempersilahkan saya untuk membawakan webinar pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kegiatan webinar Ramadan 1947 Hijriah. Di momen Ramadan ini, kita bukan cuma memperbaiki ibadah, tetapi juga memperbaiki keamanan digital kita. Karena sekarang ibadah kadang lewat HP, teman-teman. Seperti donasi, transfer zakat, kajian online, semuanya lewat smartphone. Jadi pada hari ini, kita akan membahas topik yang sangat relevan bagi keseharian kita, yaitu Mobile Security Awareness, yaitu mengungkap resiko dan strategi pertahanan digital. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai cara-cara resiko dan strategi pertahanan digital. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andini Bilikis Jania. Saya berasal dari Kota Bogor dan sekarang berdomisili di Kota Tangerang, Banten. Saya merupakan lulusan dari SMK Bina Putra Bogor. Dan untuk sekarang saya sebagai anak mondok dari Bespat Network angkatan 2024 hingga sekarang. Jika nanti ada pertanyaan lebih lanjut dari teman-teman, bisa menghubungi saya melalui Instagram atau email yang tertera di layar. Hari ini agenda kita akan sangat menarik karena kita akan memulai dari realita penggunaan smartphone saat ini, lalu selanjutnya kita juga akan membahas mengenai apa itu cybersecurity dan dunia underground, hingga nanti kita akan membahas secara teknis seperti struktur dari Android, jenis-jenis malware, konsep triad, enkripsi, dan bahkan sedikit tentang penggunaan termuk dan untuk edukasi keamanan. Di sini ada topik listnya, teman-teman. Lalu nanti kita juga akan membahas mengenai termuk, teman-teman. Dan ada tools apa saja di termuk ini. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai solusi keamanan untuk pengguna. Masuk ke pertama, mengenai realita era smartphone saat ini. Teman-teman sekalian, smartphone itu bukan lagi sekedar alat komunikasi. Dia sudah menjadi pusat kehidupan digital kita. Di Indonesia saja, penggunaan smartphone sudah mencapai ratusan juta. Data menunjukkan penetrasi smartphone di Indonesia mencapai lebih dari 187 juta pengguna. Rata-rata kita menghabiskan waktu lebih dari 7 jam secara online, teman-teman. Di mana sebagian besar aksesnya dilakukan melalui ponsel. Nah, kalau kita bedah lagi lebih dalam, dari angka 187 juta itu bukan angka yang sangat kecil, teman-teman. Yang artinya hampir sebagian hidup kita ini ada di dalam genggaman tersebut. Teman-teman bisa bayangkan 7 jam sehari itu hampir dari sepertiga waktu hidup kita dalam sehari. Kalau kita tidur 8 jam, kerja 8 jam, terus main HP-nya 7 jam, sisa waktu kita untuk interaksi di dunia nyata itu sangat sedikit. Yang artinya, semakin banyak waktu kita di smartphone, semakin besar pula risiko yang akan kita hadapi, teman-teman. Lalu, masuk ke slide selanjutnya, yaitu mengenai apa itu cybersecurity mobile. Maaf, di sini ada sedikit. Teman-teman, lalu saat ini smartphone menjadi pusat aktivitas digital manusia, mulai dari komunikasi, transaksi, data, hingga autentikasi akun. Karena itu, serangan pada perangkat mobile bisa berdampak besar, terutama pada privasi dan keamanan finansial pengguna. Jika smartphone diretas, dampaknya bisa lebih besar dibandingkan laptop, karena di smartphone itu ada yang namanya
akun, dan ada juga yang ada OTP yang tersimpan langsung di perangkat smartphone. Nah, teman-teman, kenapa handphone ini lebih bahaya kalau diretas dibandingkan laptop? Coba kita pikirkan. Kalau laptop mungkin tidak dibawa kemana-mana, tapi kalau smartphone, dia pasti selalu ada di dekat kita atau selalu kita bawa dan selalu kita gunakan 24 jam, teman-teman. Yang krusialnya adalah masalah OTP atau on time password. Biasanya kalau kita login bank atau ganti password di medsos, ada kode verifikasi yang akan dikirim ke handphone kita. Nah, kalau HP kita diretas, si penjahat digital ini sudah memegang kunci utama dari segala akun kita. Mereka tidak perlu mencuri HP kita secara fisik untuk menguras saldo atau mengambil alih identitas kita. Mereka cukup menguasai sistemnya dari jauh. Inilah alasan kenapa keamanan HP itu sifatnya jauh lebih pribadi dan sensitif dibandingkan perangkat digital lainnya. Lalu selanjutnya, kita akan membahas mengenai apa itu dunia underground. Jadi teman-teman, dunia underground atau underworld adalah komunitas digital tersembunyi yang sering digunakan untuk aktivitas ilegal dalam dunia cyber. Underground ini menjadi ancaman besar karena menjadi pasar yang mendukung kejahatan cyber. Jadi, underground ini adalah seperti sebuah pasar yang akan mendukung kejahatan untuk wadahnya bagi para penjahat. Aktivitas yang sering ditemukan di sana seperti jual beli akun, seperti Netflix, email, game, hingga akun bank. Ada juga forum untuk hacking dan diskusi exploit. Lalu ada juga penjualan database hasil kebocoran. Dan juga ada penyebaran malware dan ransomware. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah dark web atau deep web. Nah, kurang lebih inilah yang kita maksud dengan dunia underground ini. Bayangkan sebuah pasar gelap, tapi lokasinya ada di internet dan tidak bisa diakses lewat pencarian Google. Jadi, untuk ke dunia underground ini butuh aplikasi khusus. Nah, teman-teman, disinilah para pelaku penjahat cyber berkumpul untuk menguangkan hasil curian mereka. Jadi kalau data kita bocor, misalnya akun email atau data belanja online, data itu tidak dibuang begitu saja. Data itu akan dibawa ke pasar underground untuk dijual. Ada juga teman-teman yang jual beli akun Netflix atau hasil curian. Ada juga yang beli database identitas untuk penipuan pinjol, bahkan ada yang menyewa jasa hacker di sana. Inilah alasan kenapa kita harus sangat peduli dengan keamanan smartphone kita. Kita tidak inginkan kalau akun atau identitas kita tersebar di internet. Lalu selanjutnya, kita akan masuk mengenai apa itu mobile hacking. Jadi teman-teman, mobile hacking adalah aktivitas eksplorasi keamanan pada perangkat mobile, baik itu pada sistem operasi, aplikasi, maupun jaringan. Mobile hacking ini bisa digunakan untuk tujuan legal atau ethical hacking, seperti audit keamanan, namun sayangnya juga sering disalahgunakan untuk tindakan kriminal. Jadi teman-teman, sederhananya begini, hacking itu sebenarnya adalah cara seseorang untuk mencari celah atau pintu belakang yang lupa dikunci di dalam handphone kita. Celah ini bisa ada di mana saja. Kalau di sistem operasi, misalnya kalian malas melakukan update software, padahal update itu fungsinya untuk menutup lubang keamanan yang baru saja ditemukan. Jadi teman-teman, kalau teman-teman males update software, bisa jadi itu merupakan sebuah gerbang bagi para penjahat untuk melakukan eksploitasi terhadap data-data kita. Lalu di aplikasi, kadang kita sering asal install aplikasi di luar toko resmi, Play Store atau App Store. Kita sering banget install aplikasi di web-web yang nggak jelas untuk yang aplikasi-aplikasi premium, teman-teman.
Lalu selanjutnya di jaringan, seperti pakai WiFi gratisan yang tidak aman, bisa jadi itu menjadi jalan masuknya para penjahat, teman-teman. Selanjutnya, kita akan masuk ke alasan mobile menjadi target serangan utama. Teman-teman, smartphone memiliki karakteristik yang membuatnya sangat menarik bagi pelaku kejahatan cyber. Seperti penggunaan yang sangat banyak. Karena smartphone ini banyak sekali digunakan, maka itulah alasannya menjadi sasaran empuk bagi para penjahat untuk melakukan kejahatan di smartphone kita. Lalu, sistem operasi yang mudah dimodifikasi, selalu terhubung ke internet 24 jam. Kadang teman-teman, kalau kita masih tidur juga, pasti smartphone kita masih tetap terhubung ke internet, teman-teman. Lalu selanjutnya, banyak aplikasi penting terpasang. Banyak sekali aplikasi-aplikasi seperti banking, bank, dana, aplikasi-aplikasi yang sangat sensitif yang terpasang di smartphone kita. Sehingga para penjahat ini sering menargetkan smartphone kita untuk diretas. Lalu selanjutnya, data pribadi dan keuangan tersimpan. Ada juga OTP, SMS banking, email yang berada di satu perangkat. Banyak sekali teman-teman pengguna kurang sadar akan keamanan. Kadangkala pengguna ini sering install aplikasi di luar Play Store. Sekali diretas, penyerang bisa menguasai seluruh ekosistem akun korban. Pernah nggak terpikir kenapa hacker ini lebih giat menyerang HP dibandingkan laptop yang mungkin isinya data perusahaan? Pertama, jumlah penggunanya luar biasa banyak. Ibaratnya memancing, hacker ini menebar jaringan di lautan yang ikannya paling padat. Kedua, HP kita ini selalu on dan selalu online. Berbeda dengan laptop yang mungkin kita akan tutup setelah kita kerja. Kalau HP akan tetap terhubung bahkan saat kita tertidur, maka dari itu akan memberikan celah bagi penyerang untuk melakukan penyerangan terhadap handphone kita ini. Lalu, poin yang paling berbahaya adalah sentralisasi data. Di satu benda kecil ini ada banking, ada juga email untuk reset password dan SMS untuk terima OTP. Jadi kalau HP kita dijebol, itu bukan cuma satu akun yang hilang, tapi seluruh ekosistem digital kita bisa dikuasai dalam sekejap. Ditambah lagi, kebiasaan kita sering install aplikasi gratisan dari sumber yang tidak jelas atau di luar Play Store. Itu sama saja seperti membukakan pintu rumah sendiri untuk dirampok, karena aplikasi tersebut bisa saja sudah disusupi program jahat, teman-teman. Lalu, sekarang kita akan bedah sedikit tentang apa yang ada di dalam sistem operasi yang sering kita gunakan. Jadi kita akan membahas mengenai struktur Android secara singkat, teman-teman. Teman-teman, Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang terdiri dari beberapa lapisan. Pertama ada namanya Linux atau kernel. Ini adalah inti dari sistem yang mengelola driver, hardware, dan memori. Lalu ada juga yang namanya HAL atau Hardware Application Layer. Di sini berfungsi untuk sebagai jembatan antara hardware dan sistem. Ada juga yang namanya Android Runtime atau ART yang bertugas untuk menjalankan aplikasi. Lalu ada juga native libraries yang dimana fungsinya itu sebagai pustaka sistem untuk menangani media dan database. Lalu ada juga framework sebagai layanan sistem untuk aplikasi. Ada juga aplikasi yang langsung kita gunakan sebagai pengguna. Teman-teman, di sini merupakan dari struktur Android yang kita bahas ya, teman-teman. Nah, teman-teman,
Yang paling sering kita sentuh adalah lapisan teratas, yaitu aplikasi. Masalahnya, seperti yang kita bahas tadi, setiap aplikasi pasti akan bersentuhan langsung dengan kita. Jadi, sangat krusial ketika aplikasi diretas. Lalu selanjutnya, kita akan membahas mengenai resiko serangan terhadap pengguna Android. Nah, jika perangkat Android diretas atau diserang, apa yang terjadi umumnya yaitu mereka akan menargetkan data pribadi dan akses finansial. Resikonya, data pribadi kita akan bocor, KTP, atau kontak, lalu akun email akan dibajak juga, dan yang paling parah adalah mobil atau dana kita atau e-wallet kita itu dibobol. Selain itu juga, kadang para penjahat ini sering menyadap kamera atau mikrofon kita. Lalu selanjutnya, ada penyebaran malware. Sebentar ya teman-teman. Baik, maaf ya teman-teman. Oke, baik kita lanjut ya teman-teman. Nah, teman-teman, kadangkala korban sering tidak sadar bahwa perangkatnya ini sudah terinfeksi. Jadi ketika kamera kita disadap atau mikrofon kita disadap, kadang kita tidak mengetahuinya. Lalu selanjutnya kita akan bahas mengenai klasifikasi dari hacker. Teman-teman, kalau dengar kata hacker, pasti yang kepikiran adalah sosok misterius yang pakai kupluk atau bobol bank maksudnya. Padahal hacker itu nggak selalu kriminal loh. Hacker itu sebenarnya adalah sebuah skill dan etika si penggunanya lah yang menentukan apakah aksinya itu ilegal atau malah masuk ranah kriminal. Dunia hacker itu berwarna, teman-teman. Dan kita bisa bagi ke beberapa kategori utama. Ada yang namanya white hack. Ini adalah orang baiknya. Mereka bekerja secara legal dan defensif. Biasanya disewa perusahaan buat nyari celah keamanan supaya bisa diperbaiki sebelum diserang oleh orang jahat. Lalu yang kedua ada yang namanya black hat. Nah, ini yang murni kriminal. Motivasi mereka biasanya cari keuntungan, merusak sistem, atau nyuri data sensitif. Ada juga yang namanya grey hat. Sesuai namanya, mereka ada di zona abu-abu. Jadi aksinya ini nggak selalu legal, karena mungkin masuk ke sistem tanpa izin, tapi niatnya ini nggak selalu jahat, teman-teman. Kadang cuman pengen pamer celah keamanan aja. Ada yang namanya state-sponsored hacker. Ini adalah hacker tingkat tinggi yang didanai negara. Jadi fokus utamanya biasanya adalah mata-mata demi kepentingan politik atau keamanan negara. Ada juga yang namanya cyber security team. Mereka adalah garda terdepan dalam pertahanan sebuah organisasi yang dimana tugasnya ini adalah jagain infrastruktur digital biar tetap aman dari segala jenis serangan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai ancaman dan kerentanan, teman-teman. Ancaman atau threat ini adalah sesuatu yang menyerang, contohnya kayak malware, hacker jahat, atau teknik phishing. Sementara kerentanan adalah atau vulnerability dalam bahasa Inggrisnya, ini adalah kelemahan di mana sistem yang bisa dimanfaatkan sama ancaman tadi. Contohnya password kita yang lemah atau sistem HP atau laptop kita yang belum terupdate. Jadi intinya, serangan itu bakal terjadi kalau si ancaman bertemu dengan kerentanan.
Jadi teman-teman kesimpulannya jangan langsung takut kalau dengar kata hacker, karena di balik layar ada beberapa hacker yang baik yang justru kerja keras supaya data-data kita tetap aman. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis malware. Khusus buat kita pengguna Android, ada beberapa jenis malware yang sering menyerang. Pertama ada yang namanya Trojan. Dia menyamar sebagai aplikasi normal. Ada juga yang namanya spyware. Dia akan mencuri informasi secara diam-diam. Ada juga namanya ransomware, yaitu mengunci data atau perangkat kita. Ada juga namanya keylogger. Mereka akan merekam ketikan kita, termasuk password. Jadi keylogger ini akan mengetahui apa yang kita ketik. Jadi teman-teman, fun fact-nya adalah bahwa setiap huruf itu mempunyai irama berbeda-beda. Jadi dengan itu keylogger ini memanfaatkan tersebut. Ada juga yang namanya adware. Dia akan membuat spam iklan atau redirect situs. Yang bahayanya mayoritas malware ini masuk melalui aplikasi bajakan atau aplikasi tidak resmi, teman-teman. Selanjutnya, kita juga akan membahas mengenai teknik serangan yang populer. Selain malware, hacker juga sering pakai tekniknya yang lain yang menargetkan kita sebagai penggunanya. Ada yang namanya phishing dan fake login page. Dia akan membuat halaman palsu buat nyuri data kita. Ada juga yang namanya smishing, yaitu penipuan via WhatsApp atau SMS. Jadi, smishing ini akan menipu kita melalui WhatsApp atau SMS seperti itu, teman-teman. Ada juga yang namanya social engineering, yaitu manipulasi psikologis supaya kita tertipu, teman-teman. Lalu selanjutnya ada meet in middle di Wi-Fi public, yaitu menjadi perantara di jaringan yang tidak aman. Jadi misalnya contohnya, ketika teman-teman ini lagi ada di sebuah cafe, terus ada Wi-Fi yang nggak dikasih password, nah bisa jadi teman-teman itu adalah sebuah Wi-Fi yang telah disusupi atau yang telah disuntikan virus untuk dijadikan membuat data kita dieksploitasi gitu, teman-teman. Lalu ada juga yang namanya brute force password, yaitu mencoba-coba password sampai ketemu sandi yang benarnya. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak dari serangan mobile. Nah, di sini ada beberapa dampaknya, teman-teman, seperti saldo rekening akan hilang, akun WhatsApp akan dipakai untuk scam, email bajakan, dan akun lain akan ikut diretas, kebocoran dokumen pribadi, hingga yang paling parah adalah kehilangan privasi karena penyadapan, dan selain itu juga ada kerugian reputasi korban, teman-teman. Jadi teman-teman, misalnya suatu perusahaan terkena ransomware, maka perusahaan tersebut mungkin akan sedikit sulit untuk membangun kepercayaan lagi karena para usernya mungkin sudah tidak percaya lagi, teman-teman, terhadap perusahaan tersebut. Sehingga itu sangat merugikan bagi perusahaan terutamanya, teman-teman, karena bisa merusak reputasi dari suatu perusahaan.
Recording in progress. Oke, teman-teman, maaf ya teman-teman. Baik, kita akan lanjutkan ya. Jadi di cyber security ini ada beberapa tujuan. Yang pertama ada confidentiality atau kerahasiaan, yang tujuannya agar data sensitif tidak bocor ke pihak yang tidak berwenang. Lalu ada integrity atau integritas, yang tujuannya adalah memastikan data tetap konsisten dan tidak berubah atau dimanipulasi oleh orang jahat. Lalu ada juga namanya availability atau ketersediaan. Tujuannya adalah memastikan sistem atau data tetap bisa diakses ke kapanpun kita membutuhkannya. Lalu teman-teman, contohnya saat kita ngirim pesan di WhatsApp, pesan itu akan dienkripsi. Artinya hanya kita dan penerima saja yang bisa membaca. Orang lain tidak akan bisa mengintip. Untuk integrity, saat kalian melakukan transaksi e-wallet, jumlah saldo yang terpotong harus sama dengan nominal belanja. Jadi antara nominal belanja dengan saldo itu harus sinkron, teman-teman. Dan data transaksi tidak boleh berubah di tengah jalan. Lalu ada juga yang namanya availability. Saat kalian ingin transfer uang, aplikasi banking harus tetap bisa digunakan dan tidak boleh down atau error. Jadi ketiga unsur ini wajib terpenuhi supaya keamanan cyber kita terjaga secara utuh. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai enkripsi sebagai pondasi keamanan. Teman-teman, enkripsi adalah sebuah proses mengubah data asli atau plain text menjadi data acak atau ciphertext sehingga tidak bisa dibaca tanpa kunci. Fungsi utama dari enkripsi ini adalah mencegah penyadapan data. Lalu enkripsi juga bisa melindungi file yang tersimpan serta menjaga komunikasi tetap privat. Jadi misalnya ketika teman-teman mengirimkan kata halo apa kabar kepada teman di seberang sana, ketika pengiriman tersebut, kata tersebut tidak akan diacak, teman-teman, maksudnya. Jadi tidak halo apa kabar, tapi mungkin bisa jadi apa kabar halo gitu. Sehingga tidak bisa dibaca oleh orang lain gitu. Contoh penerapan enkripsi seperti HTTPS saat browsing, ada juga penyimpanan password, ada juga chat end-to-end encryption. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai 3 jenis enkripsi yang umum. Pertama, ada systematic encryption, yaitu satu kunci untuk enkripsi dan dekripsi. Biasanya, enkripsi ini cepat dan efisien, contohnya seperti AES. Ada juga yang namanya asymmetric encryption. Jadi, ini adalah 2 kunci, public key dan private key. Ini lebih aman untuk distribusi kunci, contohnya seperti RSA atau ECC. Ada juga yang namanya hybrid encryption, yaitu gabungan simetrik dengan asimetrik, yang biasanya digunakan pada WhatsApp atau HTTPS. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu termok. Nah, pernah nggak sih teman-teman berpikir kalau handphone bisa se-powerful komputer Linux? Nah, disinilah termok berperan. Secara teknis, termok ini adalah aplikasi terminal emulator di Android yang menyediakan lingkungan Linux. Fungsi utamanya yaitu menjalankan command Linux langsung dari handphone, lalu bisa juga menginstal tool security untuk berbagai keperluan keamanan, membuat skrip
otomasi untuk mempermudah pekerjaan, serta bisa juga untuk latihan penetrasi testing di lingkungan yang legal. Di Termux sendiri ada beberapa tools yang sangat populer, teman-teman. Nah, di sini beberapa tools populer yang bisa teman-teman temuin di Termux. Pertama, ada yang namanya Nmap. Jadi, ini adalah untuk scanning jaringan port. Ada juga yang namanya SQL Map yang digunakan untuk uji SQL injection pada sebuah website. Ada juga yang namanya Hydra, digunakan untuk uji brute force dan evaluasi kekuatan password, teman-teman. Lalu kita akan membahas mengenai solusi keamanan untuk pengguna, teman-teman. Di sini ada beberapa solusi keamanan yang disarankan untuk para pengguna Android, terutamanya. Pertama ada update OS atau patch keamanan. Jadi di sini tuh fungsinya untuk disarankan untuk selalu update keamanan kita, teman-teman. Dan juga sangat diwajibkan untuk install aplikasi hanya pada sumber resmi saja. Sehingga ketika teman-teman tidak tidak menginstal aplikasi yang tidak resmi atau dari website-website yang tidak jelas, mungkin sangat-sangat krusial, teman-teman. Lalu selanjutnya, gunakan password yang kuat serta aktifkan 2MFA. Jadi sangat disarankan untuk selalu mengaktifkan password yang sangat kuat, teman-teman. Lalu selanjutnya, kode OTP itu kan sifatnya sangat krusial ya. Nah, kalau teman-teman membagikan atau memberi ke siapapun kode tersebut, maka bisa saja disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, teman-teman. Maka dari itu, diusahakan untuk tidak membagikan kode OTP tersebut. Lalu selanjutnya, ketika teman-teman menggunakan Wi-Fi publik, maka lebih baik untuk tidak membuka aplikasi-aplikasi yang sensitif, teman-teman. Karena bisa saja aplikasi-aplikasi tersebut disalahgunakan untuk para penjahat melakukan kejahatan. Lalu selanjutnya ada cek permission aplikasi secara berkala. Jadi kita harus selalu mengecek permission secara berkala, teman-teman. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada host. Kita akan sampai pada penghujung acara
balap. Baik, di sini kita ada pertanyaan dari Saudara David. Izin bertanya, kan sekarang ini banyak ya yang kita lihat tadi kejahatan cyber, contoh yang sering terjadi dan yang memakan banyak korban itu ada dari link phishing. Bagaimana cara kita membedakan apakah link itu phishing atau bukan? Baik, untuk pemateri kita mohon dijawab ya. Baik, terima kasih kepada David ya. Pertanyaannya yang sangat menarik. Jadi, pertanyaannya itu izin bertanya, sekarang kan banyak kejahatan cyber, contohnya sering terjadi dan yang memakan banyak korban dan ada dari link phishing. Bagaimana cara kita membedakan apakah link itu phishing atau bukan? Jadi ada tools yang namanya Virus Total, teman-teman. Di Virus Total ini bisa mendeteksi apakah link tersebut bisa, maksudnya link tersebut mengandung phishing atau enggak. Bisa saya tunjukkan, teman-teman. Sebentar ya, teman-teman. Kita masuk ke Chrome dulu ya. Kita ketik Virus Total. Nah, ini teman-teman. Aplikasi ini bisa mendeteksi apakah link tersebut phishing atau enggak, teman-teman. Bisa dicoba nanti, Mas David. Oke, sudah terjawab. Apakah sudah terjawab untuk Mas David? Baik, jika selesai semua yang ingin ditanyakan, mari kita lanjutkan ke cara penutup, yaitu pengenalan profil Bestweb Network yang akan dibawakan oleh Saudara David. Kepada Saudara David, saya persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan Bestpac Network, sebuah perusahaan IT yang bergerak di bidang IT. Oke, baiklah. Nah, di sini ada daftar isi yang akan kita mulai dari yang pertama, ada tentang Bestpac Network. Ya, ini ada keahlian kami, visi dan misinya, layanan kami, kenapa harus memilih kami, brand dan klien kami, tim dan sertifikasi kami, kemudian kontak kami. Nah, Bestpac Network didirikan pada tahun 2016, dan sejak saat itu kami berkembang menjadi penyedia IT yang andal. Kami bukan sekedar penyedia layanan IT, tapi partner teknologi yang bisa membantu teman-teman mengembangkan bisnis melalui solusi data center, keamanan jaringan, IT training, hingga IT consulting. Dengan semangat working with passion, kami didukung oleh tim teknisi yang muda, berpengalaman, dan energik. Kami siap menangani berbagai proyek dengan standar tinggi tanpa mengorbankan kualitas. Visi kami. Visi kami yakni menjadi penyedia solusi IT terkemuka yang berorientasi pada inovasi, keandalan, dan kepuasan pelanggan, serta berkontribusi dalam pengembangan infrastruktur digital berkualitas di tingkat nasional maupun internasional. Selanjutnya ada misi. Misi kami berdedikasi untuk memberikan layanan IT terintegrasi yang memprioritaskan kualitas dan standar profesional tinggi di seluruh siklus layanan. Fokus kami adalah membangun kemitraan yang langgeng dengan klien melalui solusi yang disesuaikan, sekaligus bertindak sebagai katalisator pertumbuhan talenta IT melalui program pelatihan inovatif dan bersertifikasi. Didorong oleh tim muda yang berkompeten dan semangat kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan menghadapi tantangan teknologi masa depan untuk memberikan nilai luar biasa pada mitra bisnis kami. Nah, selanjutnya, di slide ini, kami ingin menjelaskan beberapa keahlian utama yang kami miliki di Bestpac Network, yang memungkinkan kami untuk memberikan solusi IT menyeluruh untuk setiap kebutuhan perusahaan teman-teman nih. Nah, yang pertama ada yang namanya komputer network. Kami memiliki keahlian dalam jaringan komputer, mulai dari desain hingga implementasi, untuk memastikan konektivitas yang stabil dan efisien di seluruh organisasi. Solusi kami memungkinkan Anda untuk mendukung operasional yang lebih baik dan lebih cepat. Nah, selanjutnya yakni ada namanya network cabling. Kami juga ahli dalam pemasangan kabel jaringan, yang sangat penting untuk memastikan bahwa infrastruktur IT Anda dapat mendukung kecepatan dan stabilitas jaringan. Pemasangan kabel yang rapi dan terstruktur dengan baik akan mengoptimalkan kinerja jaringan Anda. Yang ketiga, yakni ada cybersecurity. Keamanan cyber merupakan prioritas utama kami. Dengan solusi keamanan cyber yang kami tawarkan, kami melindungi data dan sistem Anda dari berbagai ancaman, seperti malware, serangan hacker, dan kebocoran data. Kami bekerja untuk memastikan bahwa semua
Recording in progress. Baiklah teman-teman, mohon maaf. Baiklah, akan saya lanjut yang keempat, yakni ada data center. Kami menyediakan solusi data center yang sangat dapat diandalkan untuk memastikan pengelolaan data yang aman dan efisien. Kami membantu merancang dan mengelola data center yang dapat mendukung kebutuhan bisnis Anda dengan kapasitas besar dan kemampuan skalabilitas. Layanan terintegrasi One Step Solution, kami menawarkan berbagai layanan yang dapat membantu Anda, mulai dari design and planning, consulting, implementation, hingga training, serta mendukung keberlanjutan melalui support and maintenance dan supply material. Nah, intinya kami berusaha menjadi One Stop Solution di bidang jaringan dan teknologi, agar teman-teman bisa fokus ke bisnis tanpa pusing memikirkan urusan IT yang Recording in progress. Nah, ini ada beberapa dokumentasi surat kontrak terkait layanan consulting. Nah, dapat dilihat ya teman-teman ya. Ini yang consulting yang kedua. Ini ada salah satu contohnya yang ketiga teman-teman. Selanjutnya, dapat dilihat ya. Cukup banyak ya teman-teman ya. Nah, intinya semua dokumen consulting ini menunjukkan beragam proyek konsultasi yang mencakup desain, perencanaan, dan perancangan infrastruktur IT dan data center untuk berbagai instansi dan kebutuhan. Di sini ada dokumentasi program pelatihan bersertifikasi untuk mengembangkan keterampilan tenaga kerja Anda. Pelatihan kami yang ditawarkan meliputi berbagai topik seperti segmen routing, MPLS, mikrotik, dan CCIE SP yang diadakan di berbagai lokasi internasional, salah satunya Singapura. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional dalam mengelola infrastruktur jaringan yang kompleks.
Nah, di sini pula ada dokumentasi dari implementasi dan manage service pada foto-foto tersebut. Terlihat tim kami sedang melakukan berbagai aktivitas di data center, mulai dari instalasi, perangkat jaringan, pengecekan server. Nah, di sini ada beberapa contoh fotonya ya. Nah, hingga penataan kabel. Ini adalah contoh nyata dari proses implementasi dan manage service yang kami lakukan, di mana kami benar-benar terjun langsung untuk memastikan seluruh infrastruktur IT berjalan dan dikelola dengan baik. Ini ada tahap pembangunannya ya. Ini ada pemasangan untuk tower, ada untuk kelistrikannya, dan ada penarikan kabel fiber optik seperti pada foto-foto tersebut. Dan tidak lupa ada dokumentasi pekerja yang mengerjakan proyek-proyek tersebut. Di sini juga ada dokumentasi foto beberapa ID card dari berbagai perusahaan seperti Pins, kemudian dari Metrocom dan Train Offset. Ini menunjukkan kalau kami menyediakan layanan outsourcing untuk berbagai industri dan kebutuhan. Jadi klien bisa dapat tenaga profesional yang sesuai tanpa repot rekomendasi yang panjang. Nah, di sini ada portofolio yang berisikan proyek yang dikerjakan oleh Bestpat Network. Dapat dilihat ya teman-teman ya, cukup banyak yang telah dikerjakan oleh kami. Nah, mengapa harus milih kami nih? Karena kami berpengalaman sejak tahun 2016 dan telah menangani berbagai proyek besar. Kami mempunyai solusi IT yang fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda. Kami juga memakai teknologi terbaru yang selalu update dengan perkembangan industri. Kami juga dipercaya oleh instansi dan perusahaan besar, termasuk dari sektor pemerintahan dan swasta. Kami percaya bahwa teknologi bukan cuma soal sistem dan perangkat, tapi bagaimana kita menggunakan untuk membantu bisnis klien berkembang lebih cepat dan lebih aman. Bicara soal kepercayaan, kami sudah bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah dan perusahaan swasta di dalam dan luar negeri. Dan itu kami juga didukung oleh vendor-vendor teknologi global. Jadi teman-teman bisa yakin nih bahwa solusi yang kami tawarkan selalu up to date dan menggunakan standar internasional. Nah, di sini kami bekerja sama dengan vendor global, salah satu contohnya dari Fortinet, MikroTik, Huawei, Juniper, Cisco, dan lain sebagainya. Nah, ini pula ada dari instansi pemerintahan, salah satu contohnya ada dari Mabes Polri, Bank BRI, dan lain sebagainya. Ini juga salah satu contohnya teman-teman dari Nokia, Dana. Nah, tim kami terdiri dari para profesional bersertifikasi yang siap memberikan solusi IT terbaik untuk berbagi kebutuhan bisnis dan pemerintahan dari vendor-vendor terkemuka. Seperti kalau dari Cisco itu dia ada namanya CCNA ya, maupun CCIP, CCNP.
Nah, kalau dari Fortinet mungkin ada NSE, Series, terus ada dari Mikrotik, yakni MTCNA, MTCRE, dan lain sebagainya, serta data center, yakni ada DCFC. Selanjutnya, nah, kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut soal layanan kami, mulai dari konsultasi, pelatihan, sampai implementasi, bisa langsung hubungi kami di nomor yang tertera ya teman-teman ya. Kalian juga bisa cek informasi lengkap di website kami, serta kalian juga dapat meng-email kami seperti pada yang tertera pada gambar ya teman-teman ya. Nah, jika kalian ingin mengunjungi kantor kami ini berlokasi di Jalan Lombok 2, nomor 154, Perumnas 1, Kota Tangerang. Kami selalu terbuka untuk diskusi dan siap bantu kebutuhan IT untuk teman-teman nih. Jadi jangan ragu buat connect dengan kami. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Selanjutnya dapat dikembalikan lagi kepada host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Dengan ini berakhirlah webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada pemateri, pembaca doa, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Semoga apa yang telah kita dengar, kita lihat, dan kita baca dapat menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Saya Muhammad Afus selaku host serta seluruh panitia webinar pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Kedepannya akan kami perbaiki. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.